di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. Mengapa seluruh nawadosa ganda ini terang-terangan dilakukan selama 2 periode, kok nggak ada demo besar-besaran? Nggak ada gerakan sebesar reformasi 98? Pertanyaannya why? Itu karena menurut analisa kami, itu karena Pak Jokowi berhasil mengkonsolidasikan kekuatan simpul-simpul intelektual di awal pemerintahannya. Bang Akbar digait ke timnya, seluruh aktivis NGO, seluruh aktivis demokrasi diambil ke kekuasaannya, menikmati kue kekuasaan. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada simpul lagi. Kampus disuruh sibuk sekolah. Hak memilih rektor 30% ada di pemerintah. Sehingga dikendalikan di situ. Akibatnya apa? Simpul-simpul intelektual, simpul-simpul perlawanan itu sudah tidak ada lagi di Pak Jokowi. Di bulan Agustus kita akan buat gerakan serentak 14 wilayah, lebih dari 350 kampus diserentak di seluruh Indonesia menjelang 17 Agustus. September hitam. Jokowi perlu tahu ada namanya September hitam, bahwa kita mengingat September hitam sebagai bulan hak asasi manusia, banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi di September. Sehingga di bulan Oktober, menjelang bulan Oktober pergantian kekuasaan, rasa-rasanya Jokowi tidak dengan gampang untuk berubah atau mentransfer kekuasaan di saat dia memiliki dosa-dosa besar yang dulu dia namakan nawacita, sekarang menjadi nawadosa. Dari boleh sebut namanya siapa? Dari nama saya Satria, selaku koordinator pusat DMSI. Oke. Bapak polisi, inilah barisan mahasiswa yang bisa menjadi pintu dari peradaban Indonesia. Hari ini kami sudah capai, kami sudah menyesal bagaimana pemerintahan ini mengatur hak-hak masyarakat. Katakanlah kawan-kawan, kalau misalkan ternyata Bapak Jokowi, kita yang samperin mereka rame-rame, betul kawan-kawan? Kita samperin mereka, kita rusukkan ini kadar, dan kita sampaikan bahwa posisi mahasiswa adalah pucuk dari peradaban dan tongkat dari peradaban. Oh, Komando di depan. Oke, Bapak. Mundur dulu, baru minta maaf. Reza Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Setelah Tempo mengurai nawadosa Jokowi dan sebelumnya telah banyak pula kritik, mosi, petisi, aksi, tiba-tiba Jokowi minta maaf atas kesalahan yang dilakukannya selama memerintah. Dengan sedikit merintih menyadari dirinya sebagai manusia yang tak luput dari salah. Sebagai manusia tentu bagus saja Jokowi meminta maaf. Akan tetapi sebagai presiden yang menjalankan amanat rakyat, ia harus bertanggung jawab. Sampai saat ini tak ada tanda-tanda ia tampil sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Masih senang lari-lari sambil terus menambah dosa. Minta maaf rasanya hanya intermezzo atau kamuflase. Nafsu Jokowi tetap merajalela, ya, bukan merajalela. Soal IKN kemarin, piknik dengan influencer untuk berpesta makan, konvoi motor dan pamer ruang kerja istana. Ingat loh, motornya itu kemarin kita bahas tuh. Motor Jokowi itu, pesanan Jokowi, tapi tidak tercatat di laporan kekayaannya. Ditemani Pak Basuki, sama motornya nunggak pajaknya itu setahun. Teladan apa yang sedang Anda berikan pada rakyat? Tidak bisa tidur jadi berita. Pekan depan dia akan membawa 500 relawan ke IKN. Pidato-pidatoan sambil hura-hura. Konon katanya diundur ya. Alasannya karena terlalu mepet dengan 17 Agustus. Ya, pakai uang siapa tuh? Itu baru IKN, belum PIK 2 yang berbau Cina. Pengendalian TNI dan Polri melalui rekayasa aturan serta nepotisme yang tak tahu malu. Lalu apa arti minta maaf? Tidak ada. Lip service, kata mahasiswa. Sederhananya, andai Jokowi dan keluarga serta kroni melakukan korupsi yang dianggap kesalahan manusia, apakah selesai dengan sekedar minta maaf? Tentu tidak. Harus tetap diproses pelanggaran hukumnya. Demikian juga untuk berbagai kejahatan politik lain seperti pengkhianatan, pemenjaraan, dan pembunuhan politik. Menjual tanah dan air milik negara.
merampok kedaulatan rakyat, atau berkolaborasi dengan penjajah, semua itu harus mendapatkan sanksi. Dalam hukum, memang memungkinkan suatu perbuatan melanggar hukum dapat bebas dengan sebab adanya alasan pemaaf. Berkaitan dengan ini, pada pasal 44 ayat 1 KUHP menegaskan, perbuatan pidana dapat dimaafkan jika pelaku ada mengalami penyakit gila atau idiot, psikiatris, atau guncangan jiwa luar biasa, psikologis, atau ada upaya paksa atau darurat, overmatch. Rasanya, tidak ada kondisi darurat yang menyebabkan Jokowi harus melakukan tindak pidana, semua berjalan normal saja, entah untuk sebab lain seperti gila, idiot, atau guncangan jiwa. Itu tugas psikiater dan psikolog untuk memeriksanya. Bukan pengamat atau akademisi, apalagi aktivis. Ulama tentu siap saja untuk terapi spiritual. Oleh karena itu, permintaan maaf Jokowi di depan zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka kemarin patut diabaikan. Nanti ditunda saja saat Lebaran untuk saling memaafkan manusiawi dengan salam-salaman. Bukti menyadari kesalahan dan menyesal atas perbuatan dengan mundur dari jabatan ternyata tidak dilakukan. Jadi semuanya bullshit, omdo, wadul, atau sandiwara air mata buaya. Tahapannya jelas, mundur, tangkap, adili Jokowi. Setelah mendapatkan hukuman, itulah waktu yang tepat untuk minta maaf. Dan semoga rakyat memaafkan dengan mendoakan agar Pak Jokowi tabah, sabar, dan diampuni. Sambil merenung betapa naasnya berada di dalam penjara. Bertobatlah saat itu dengan setobat-tobatnya. Jangan semedi atau malah bawa-bawa mantra dukun selama di penjara. Nanti rusak iman Pak Jokowi. Sampai 20 Oktober 2024 masih ada waktu untuk sukarela mundur. Toh semua usaha politik Jokowi sudah mangkrak dan gagal. Gibran sang putra jadi wapres pun menggendong sejuta masalah. Ada persoalan moral, etika, agama, hukum, dan politik. Gibran bukan solusi, tetapi caci maki. Lewat 20 Oktober 2024, persoalan akan menjadi lain lagi. Jokowi bukanlah pahlawan, tetapi penjahat yang memulai karir sebagai pengusaha mebel, wali kota, gubernur, dan presiden. Dinasti yang dibangun menjadi nafas terakhir dari sakaratul mautnya. IKN adalah kuburan politiknya. Mereka yang bernafas tetapi telah hilang rasa malu, al-haya, tidak amanah, al-amanah, dan tidak peka atau tidak memiliki rasa sayang, ar-rahmah, maka ia telah mati iman dan bagaikan berada di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah itu dapat menjadi rujukan.